Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan hari ini selain akan saya berikan video tutorial ya terkait bagaimana preparasi bengkoang. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara pengisian dari portofolio yang akan dikerjakan secara kelompok setelah materi praktikum itu selesai. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Ini adalah format portofolio praktikum dari teknologi sediaan fitofarmasetika. Ya, di sini Anda silahkan ganti dengan judul materinya apa. Kalau untuk pertemuan pertama kemarin berarti preparasi ekstrak meniran, kumis kucing lagi, ekstrak meniran, pare, dan juga ekstrak sirih gitu ya. Pertemuan ke berapa ya, tanggal pertemuannya kapan ya, berarti pertemuan kedua, tanggal pertemuannya minggu yang lalu. Kemudian dosen pengampu silahkan diisikan di sini kelompok sesuai dengan kelompok yang Anda bagi di aplikasi AdLink. Penyusunnya di sini ada NIM ya, nama dan juga NIM. Kemudian ditambah tanda tangan di sini ya. Tanda tangan masing-masing mahasiswa sebagai apa? Sebagai di situ bukti bahwa mahasiswa itu ikut berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam membuat portofolio tersebut ya. Silahkan nanti diisi tanda tangan masing-masing anggota ya. Tanda tangan terserah nanti Anda bagaimana cara pembagian mengerjakan portofolionya, silahkan, itu kesepakatan masing-masing kelompok. Oke, saya rasa untuk covernya tidak ada pertanyaan ya, tinggal diisi saja. Nah, kemudian di sini tujuan silahkan Anda tengok di buku panduan praktikum yang sudah saya share ke Anda. Alat dan bahannya juga dari sana, silahkan di copy paste di sini. Nah, untuk cara kerjanya teman-teman, silahkan buat cara kerja yang skematis ya, bukan cara kerja yang kalimat atau paragraf, tapi cara kerjanya adalah cara kerja yang skematis berdasarkan petunjuk praktikum. Nah, dan cara kerja itu silahkan dilengkapi gambar yang mewakili langkah kerja tersebut. Misal, pemekatan ekstrak dengan evaporator. Silahkan disertai gambar, di mana gambarnya Anda bisa ambil dari screenshot video tutorial yang ada. Kalau misalnya ada langkah kerja yang di video tutorial tidak ada, silahkan bisa dilengkapi dengan gambar yang ada dari foto yang diambil dari Google gitu kan ya. Misalnya alat apa yang ternyata di video itu di skip alatnya, atau videonya terlalu cepat sehingga tidak bisa di screenshot dan lain sebagainya, silahkan dilengkapi sendiri ya. Yang jelas untuk cara kerja ini harus skematis, tidak berupa paragraf ya. Jadi memudahkan pembaca Anda sendiri dan memudahkan saya yang melakukan koreksi itu membaca laporan portofolio Anda. Nah, yang perlu disepakati di sini adalah data. Nah, ini kita satu-satu ya, dari herba meniran terlebih dahulu. Herba meniran kemarin sudah ada video penjelasan terkait herba meniran dari Farmakope Herbal Indonesia tahun 2017 edisi 2. Makroskopik Simplicia bisa Anda lihat di FHI. Silahkan disebutkan bagaimana makros ya. Makros itu berarti berdasarkan morfologi dari tanaman. Bagaimana makroskopik dari Simplicianya. Silahkan dituliskan. Mikros itu berarti fragmen pengenal yang ada pada herba meniran, di mana makros dan mikros ini untuk melihat kebenaran dari tanaman yang kita gunakan ya. Jadi makros dan mikros silahkan dilengkapi sesuai yang ada di Farmakope Herba Indonesia. Kalau makros boleh ditambahkan gambarnya, mikros juga ditambahkan gambar fragmen pengenalnya apa saja. Ya.
Kandungan zat aktifnya apa? Silahkan dicari dari jurnal, boleh ditambahkan sebagai literatur dari Farmakopeia Indonesia dan jurnal literatur tambahan. Kemudian di sini data pengolahan Simplicia sampai menjadi ekstrak. Itu adalah data pertama. Jadi di video tutorial kemarin kita memberikan gambaran bagaimana cara melakukan praktikum. Anggap saja di sini data yang diperoleh dari praktikum tersebut adalah sebagai berikut. Berat herba meniran basah yang digunakan, yang sudah ditimbang, yang sudah dilakukan sortasi basah gitu ya. Nah, di sini adalah 900,002 gram. Berat simplicianya 475,123 gram. Nah, yang perlu Anda hitung adalah dari data D ini adalah rendemen berat basah terhadap berat kering. Berarti berat meniran berat Simplicia dari herba meniran dibagi berat meniran basah yang digunakan dikali 100%, ya. Kemudian berat serbuk meniran. Di sini kita menimbang serbuk menirannya menggunakan cawan porselin, teman-teman. Jadi silahkan dilihat bobot cawan porselin di sini adalah 40,282 gram. Kemudian bobot kertas timbang plus sampel adalah 365,029 gram. Ya, jadi di sini saya ganti ya saja biar tidak bingung, cawan porselinnya menjadi ini ya, cawan porselin ya. Jadi di sini berat cawan porselinnya 40,282, bobot kertas timbang plus sampel 365. Nah, di sini ada bobot kertas timbangnya adalah 73,282 gram. Nah, diminta menghitung rendemen serbuk terhadap berat kering. Rendemen serbuk meniran, rendemen serbuk ya, rendemen serbuknya berapa terhadap berat keringnya. Berat keringnya, berat kering berarti berat simplicianya. Berarti rendemen serbuknya adalah berapa? Berarti serbuk ya, bobot serbuk dibagi bobot berat dari simplicianya dikali 100%. Ya, serbuknya berapa? Oh, bobot serbuknya bobot kertas timbang plus sampel serbuk meniran adalah 365 gram. Kalau bobot kertas timbangnya adalah 73,282. Nah, jadi cawan porselinnya ini ya tidak dihitung dulu. Jadi berarti bobot rendemen serbuk terhadap berat kering, berarti rendemen serbuknya kalau di sini berat serbuk meniran 365,029. Ini plus kertas timbang ya. Plus kertas timbang plus sampel. Jadi dia nimbangnya dengan cawan porselin gitu kan. Tetapi yang diketahui adalah bobot kertas timbang. Berarti bobot kertas timbang plus sampel dikurangi bobot kertas timbang kosong. Ya. Jadi karena bobot kertas timbang kan sama. Jadi berapa kertas timbangnya, berapa sampel serbuknya per berat simplicia keringnya dikali 100%. Kemudian rendemen ekstrak. Jadi rendemen ekstrak silahkan dicari, karena kita nimbang ekstraknya tentu saja tidak langsung pakai ini ya, pakai kertas timbang saja ya, tapi kita pakai bantuan cawan porselin juga. Tapi di sini data yang ditampilkan adalah bobot kertas timbang plus sampel ekstrak. Berarti Anda tahu berapa berat ekstraknya per berapa serbuk meniran yang kita gunakan.
ya. Tadi tahu berapa serbuk menirannya, kalau di sini kertas timbang ya sudah dibagi kertas, dikurangi kertas timbang kosong dikali 100%, dikali 100% gitu ya. Jadi di sini menunjukkan kenapa ada cawan porselin. Di sini menunjukkan bahwa penimbangan untuk ekstrak itu tidak langsung di kertas timbang juga, tapi kita menggunakan cawan porselin. Tapi untuk memudahkan penghitungan Anda, di sini ada bobot kertas timbangnya. Jadi dilihat bobot kertas timbang per sampel, berarti kalau untuk mengetahui sampelnya, bobot kertas timbang per sampel dikurangi kertas timbang kosong gitu ya. Oke, semoga tidak bingung. Kemudian daun sirih diketahui sama untuk makroskopik dan mikroskopik simplicianya dilihat di Farmakope Herbal Indonesia untuk daun sirih ya. Kandungan zat aktifnya selain di Farmakope Herbal Indonesia, Anda juga bisa mencari di jurnal penelitian yang lain yang terbaru. Kemudian berat sirih diketahui, berat simplicia diketahui, kemudian berat serbuk daun sirih diketahui, berat ekstrak diketahui. Nah, di sini diminta untuk mencari apa? Rendemen berat basah terhadap berat kering sama, rendemen serbuk terhadap berat daun kering sama, rendemen ekstraknya sama, gitu kan. Kemudian buah pare datanya juga sama, untuk pengolahan datanya sama. Nah, yang perlu ditekankan lagi yang ada di sini ya, dari data-data ini berarti nanti dari masing-masing ekstrak ya itu akan dapat data rendemen, data EFG tadi ya, dapat perhitungan datanya. Nah, rendemen ekstrak silahkan dibandingkan. Jadi EFG ini dalam pembahasannya nanti silahkan dibandingkan dengan literatur, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Oh, rendemen ekstrak dari herba meniran ini berapa persen yang Anda dapatkan, berarti memenuhi persyaratan atau tidak. Ternyata rendemen ekstrak herba meniran di FHI itu segini. Oh, tidak memenuhi persyaratan. Kenapa ya alasan yang bisa menimbulkan ini tidak memenuhi persyaratan? Silakan ditambahkan pada pembahasan. Karena kebetulan untuk herba meniran, daun sirih dan juga pare yang membedakan kemarin review sebentar, kalau untuk herba meniran itu kan yang digunakan adalah bagian yang ada di atas tanah ya, kecuali akarnya tidak digunakan. Kemudian daun sirih daunnya saja. Kalau pare yang digunakan adalah bagian isinya kita buang gitu kan ya. Untuk cara preparasi ekstraknya sama, menggunakan metode yang ada di Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017 dengan metode maserasi ya. Ada beberapa yang saya ralat di video kemarin terkait perbandingan jumlah pelarut dan juga perbandingan simplicia, benar 1:10, tetapi saya menyebutkannya salah ya. Mohon maaf karena waktu itu pertama kali kita membuat video tutorial jadi agak grogi gitu ya. Kemudian yang saya tambahkan atau ralat lagi 2 hari itu adalah hari pertama. Hari pertama kita saring dulu dengan perbandingan jumlah pelarut dan juga jumlah bahan 1:10, 1 bagian simplicia dibanding 10 bagian pelarut. Kemudian kita kocok selama 6 jam, kita diamkan 18 jam sehingga totalnya ada 24 jam. Kemudian besoknya kita saring. Saring pertama dengan kain flanel terlebih dahulu supaya apa? Supaya nanti yang pertama tidak terlalu lama kalau kita menyaring dengan kertas saring ya. Kemudian yang kedua, supaya semua serbuk itu terfiltrasi sempurna, tidak terikut di ekstrak. Jadi kalau serbuknya terikut di ekstrak itu seakan-akan ekstrak yang Anda dapatkan itu banyak, tetapi itu ternyata adalah keikut serbuk yang tidak terfiltrasi dengan baik. Nah, itu untuk mengantisipasi ya. Kemudian setelah itu ampasnya, setelah kita saring dengan penyaringan pertama tadi, ampasnya tidak dibuang, filtratnya kita sisihkan, ampasnya kita rendam lagi dengan jumlah pelarut separuh dari pelarut awal yang kita gunakan. Kalau awal kita menggunakan pelarutnya 1 liter, berarti kita gunakan 500 ml untuk ditambahkan pada ampas sisa filtrasi pada perendaman 1 hari pertama. Setelah itu kita
perlakukan yang sama ya. Ekstrak tersebut belum jadi ekstrak, rendaman tersebut 6 jam kita kocok, 18 jam kita diamkan, besok kita saring lagi dengan kain flanel dan juga kertas saring, dan kita tambahkan filtrat 1 di hari pertama dan filtrat 2 di hari kedua, baru kita lakukan rotari, pemekatan dengan rotari evaporator. Nah, ini yang perlu saya klarifikasi dari video yang pertama. Nah, kemudian pembahasan, silahkan dibahas tuntas tentang cara kerja. Cara kerja ya teman-teman, bukan Anda mengulang cara kerja tapi dibahas. Contoh, preparasi yang dilakukan terhadap pare, itu dibuang kulitnya, kemudian dengan pemotongan berapa senti. Kenapa seperti itu? Misalnya tujuan dari sortasi basah apa, kemudian tujuan dari pengeringan apa, pengeringan harus di suhu berapa, itu kenapa, kemudian penyerbukan dengan mesh berapa, kenapa, terus tujuan prinsip kerja rotari evaporator bagaimana, hasilnya rendemen-rendemennya ini seperti ini dibandingkan dengan standar, bagaimana, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, itu pembahasan yang bisa Anda tambahkan ya. Jadi saya mohon sekali lagi, kalau pembahasan itu bukan mengulang cara kerja, tapi bahas tuntas tentang cara kerja, prinsip-prinsip dari cara kerja tersebut, hasil rendemen atau hasil datanya ini dibahas dibandingkan dengan yang ada di buku standar. Nanti kesimpulannya apa? Apakah memenuhi atau tidak persyaratan ya. Jadi persyaratan dari rendemen dari yang didapat dari preparasi ekstrak yang pertama dari 3 tanaman ya, 3 tanaman tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Termasuk bisa juga teman-teman lakukan pembahasan terhadap metode ekstraksi yang kita gunakan. Menggunakan metode maserasi. Alasannya apa? Keuntungan metode ini apa? Sehingga dipilih metode ini. Kenapa? Gitu ya. Karena untuk ekstraksi selanjutnya akan menggunakan metode-metode yang berbeda. Nah, kemudian di sini daftar pustaka, ini adalah format daftar pustaka yang bisa teman-teman ikuti ya. Jadi pengarangnya kalau 1 orang cara menulisnya seperti ini, kalau pengarangnya 2-5 orang cara penulisannya seperti ini. Kalau pengarangnya lebih dari 5 orang, yang keempat itu kalau merupakan organisasi, kalau yang kelima itu merupakan terbitan sebagai suplemen sisipan edisi khusus. Nah, yang selanjutnya kalau buku pengarang, buku dengan editor, buku dengan lembaga organisasi, buku terjemahan dan lain sebagainya. Ya, ini silahkan diikuti ya. Kemudian ini untuk judul jurnal, alamat URL, jadi tidak perlu saja karena jurnalnya sudah Anda masukkan ya, sudah Anda masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi judul jurnalnya tidak perlu Anda isi. Itu untuk tambahan penjelasan portofolio dari praktikum ini, dari data pertemuan kedua kemarin ya. Jadi silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Untuk portofolio ini dikumpulkannya yaitu minggu depan ya teman-teman, saat kita masuk ke materi selanjutnya, dan saya akan menjelaskan portofolio untuk materi yang saya share hari ini. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tujuan saya membuat video ini supaya saya tidak mengulang-ulang penjelasan ya, untuk pengisian dari data-data yang ada di sini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.